Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita berjumpa lagi di Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan bersama saya Bu Nova dan Bapak Insinyur Z Nahdi MSc. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengendalian erosi secara mekanik ya. Secara mekanik ini adalah pengendalian yang memerlukan bantuan manusia dalam mengkonsep, entah itu dalam bentuk bangunan yang semi permanen atau bahkan yang permanen. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi dari Pak Z. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di perkuliahan Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan, dan pada saat ini kita akan berdiskusi tentang pengendalian erosi secara mekanik. Tentu di dalam benak kita ya, kalau kita bicara secara mekanik ya, itu akan terbayang bahwa kita akan melakukan sesuatu ya dengan melakukan perubahan tampilan di suatu tempat. Intinya adalah pengendalian erosi secara mekanik atau pengendalian erosi secara fisik itu adalah merubah bentuk permukaan lahan asli menjadi bentuk-bentuk baru ya, dalam rangka untuk mengendalikan laju erosi yang terjadi. Nah, saudara lihat pada 3 gambar pertama ini ya. Di atas itu ada 2 gambar ya, kiri dan kanan itu menunjukkan tingkat erosi yang sangat serius ya yang terjadi pada suatu lereng ya. Ini kita lihat 2 gambar itu menunjukkan adanya kali ya. Jadi cekungan yang cukup lebar dan luas ya, yang biasa terjadi pada lereng-lereng permukaan bumi, di mana tingkat kemiringannya atau tingkat kelerengannya cukup tinggi, namun kemudian vegetasi penutupnya itu kurang baik. Sehingga dengan demikian maka limpasan permukaan atau aliran air yang bergerak dari hulu ke hilir itu tidak hanya akan membawa hasil erosi tahap awal seperti splash dan sebagainya ke bawah, namun sekaligus aliran ini yang sangat besar ya, volumenya atau masanya, kemudian juga akan menggerus permukaan tanah yang dilewatinya, sehingga biasanya akan membentuk cekungan yang bervariasi ya, dari bentuk cekungan V yang landai sampai ke curam. Ini biasanya kaitannya tergantung pada tingkat kestabilan tekstur tanahnya ya. Nah, pada keadaan lahan yang sudah terkena erosi yang hebat semacam ini, tidak mungkin kita melakukan upaya konservasi secara vegetatif semata. Ya. Upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita mengubah karakteristik limpasan permukaan atau runoff yang ada. Dan kita tahu kalau ini adalah aliran air ya, maka aliran air ini mempunyai massa, mempunyai kecepatan, dan sesuai dengan hukum fisika ya, besarnya tenaga kinetik yang ada pada aliran air ini itu adalah sama dengan setengah M atau massa air dikalikan kuadrat dari kecepatan alirannya, jadi setengah MV kuadrat. Bisa dibayangkan ya, kalau massa airnya tetap, kemudian kecepatannya menjadi 2 kali lipat, maka tenaga kinetiknya akan menjadi 4 kali lipat dari semula karena kuadrat dari kecepatan. Apalagi kalau massa airnya pun bertambah. Ya, jadi daya rusak dari limpasan ini demikian dahsyat. Sehingga oleh karenanya, maka teknik konservasi secara vegetatif
itu tidak bisa mengatasi persoalan ini. Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah mengubah bentuk permukaan air, bentuk permukaan tanahnya secara fisik atau secara mekanis. Ya, artinya kita melakukan manipulasi, mengubah bentuk permukaan sedemikian rupa sehingga kecepatan limpasan yang nanti akan terjadi itu bisa kita tekan seminimal mungkin, sehingga energi kinetisnya atau daya rusaknya menjadi relatif kecil. Nah, metode yang paling mudah, yang sudah sangat tua dikenal adalah metode terasering atau pembuatan teras. Next, baik. Ya, keterangan pada slide ini nanti secara rinci bisa saudara baca ya lebih jauh. Jadi intinya, kalau kita merujuk pada slide yang pertama tadi, gambar nomor 3 yang di bawah, ya itu adalah tampilan teknik konservasi secara mekanis berupa penterasan atau terasering. Jadi permukaan lahan yang lereng itu dipotong-potong, ya menjadi potongan-potongan yang relatif datar, sehingga tenaga kinetis atau tenaga untuk mengerosi itu akan menjadi sangat minimal. Nah, jadi ada perbedaan prinsip antara metode konservasi vegetatif dengan metode konservasi mekanis. Kalau pada vegetatif itu prinsip kerjanya adalah pertama, membuat selaput atau perisai terhadap permukaan tanah sehingga memperkecil tenaga potensial dari air hujan untuk menyebabkan splash erosion. Maka pada pengendalian erosi secara mekanis ini adalah penekanannya adalah bagaimana menghambat limpasan permukaan atau runoff. Nah, bentuk-bentuknya itu sebagaimana yang ada di sini di bagian bawah, itu adalah penterasan atau terasering, kemudian mengolah tanah menurut kontur ya. Artinya ini juga sudah pernah kita bahas di metode konservasi vegetatif ya. Kita mengolah tanah itu mengikuti dengan garis kontur atau tegak lurus kemiringan, kemudian membuat check dam ya, atau katakanlah cekungan-cekungan di dalam tanah ya untuk menampung hasil erosi yang terjadi di bagian hulunya. Ya, sekaligus ya tanah itu memerangkap aliran air yang terjadi sehingga nanti akan dialirkan secara lebih aman ke hilirnya atau ke tempat yang lebih rendah. Kemudian demikian pula pembuatan rorak. Kalau rorak ini sebenarnya ukurannya jauh lebih kecil daripada check dam. Rorak ini terutama untuk menampung tanah-tanah hasil erosi untuk menambatkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan guludan ya atau gundukan permukaan tanah. Sama, ini pada prinsipnya adalah dengan adanya gundukan itu maka aliran limpasan permukaan yang terjadi itu pada saat dia sampai di gundukan dia akan terhenti sehingga praktis kecepatan alirannya menjadi 0. Sehingga dengan demikian maka saudara bisa membayangkan energi kinetiknya tentu akan menjadi 0 karena E sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan demikian maka tenaga rusaknya hilang. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah reboisasi atau penghutanan kembali sebenarnya begitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya F ini sebenarnya tidak masuk di itu. Sebenarnya F ini masuknya adalah pada upaya konservasi secara vegetatif gitu ya. Jadi mohon saudara cermat dan cukup kritis untuk membaca ini. Jadi yang termasuk upaya pengendalian erosi secara mekanik sebenarnya adalah dari A sampai ke E. Next. Nah, kita perhatikan di sini ada dua hal. Ya, yang pertama adalah petani dapat memilih cara pengendalian erosi secara mekanik, ya, yang disesuaikan dengan keadaan kondisi lahannya, ya, yang menyangkut topografi,
jenis tanaman, kemiringan, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah biaya. Kita tahu bahwa kalau kita memotong lereng, ya, itu adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang cukup tinggi, waktu yang cukup lama, yang berarti juga pengeluaran biaya yang cukup besar, ya. Namun dia sangat efektif, ya. Sehingga oleh karenanya maka tidak bisa kalau kita membebankan upaya konservasi mekanis ini sepenuhnya kepada petani karena sangat besar, ya. Tapi kalau nanti diorganisir kelompok tani dan sebagainya, itu pun juga harus dibantu oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di sini ada prinsip yang perlu kita pahami dari upaya penterasan, ya. Upaya penterasan sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, ini adalah merubah bentuk lereng yang miring menjadi potongan-potongan yang kemudian hamparannya menjadi lebih datar, atau bahkan kemiringannya dibalik. Itu untuk reverse terrace, ya, atau teras balik. Sedemikian rupa sehingga tujuannya kembali lagi tadi memperkecil daya erosi dari limpasan. Next. Nah, ini berikutnya adalah macam-macam teras yang banyak dikenal, ya. Ada istilah yang pertama adalah teras bangku atau bench terrace. Ya. Apa sih sebenarnya teras bangku? Teras bangku itu adalah teras yang bentuknya seperti bangku. Jadi bisa saudara bayangkan, nanti ada diagramnya di sini, ada gambarnya. Lahan yang tadinya miring, curam, kemudian dipotong-potong, ya, pada sebagian lahan itu, kemudian sisa hasil potongannya untuk menimbun bagian lain, ya, sedemikian rupa sehingga setiap potongan itu nanti akan menjadi hamparan yang relatif datar, yang di atasnya bisa dilakukan kegiatan budidaya tanaman semusim dan sebagainya, ya. Karena dia relatif permukaannya itu datar atau horizontal, maka disebut dengan teras bangku. Next. Nah, ini bentuk diagramnya, ya. Ya, di sini saudara lihat kemiringan tanah asli itu adalah garis yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Kemudian pemotongannya itu kita lihat, ya. Ya, itu seperti di sebelah kiri, dia akan menjadi potongan yang mendatar, ya. Kemudian di bagian ujungnya itu kemudian kita buat gundukan, ya. Kemudian tebing kita potong, ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya akan kita buat hal yang serupa pula, sehingga akhirnya kita melihat ini seperti tumpukan bangku, ya, yang bertingkat-tingkat. Itu makanya dia disebut sebagai teras bangku. Next. Nah, ini bentuk nyatanya yang bisa kita lihat di lapangan. Ini bentuk teras bangku. Ya, walaupun pada kenyataannya kadang orang mengatakan bahwa teras bangku, teras balik, ya, itu secara prinsip orang mengatakan teras. Monggo, tidak masalah. Dia dikatakan teras bangku kalau bentuk hamparan yang kemudian dibuat itu datar, relatif datar, ya. Itu dia disebut dengan teras bangku. Next. Nah, ini adalah gambar lain dari rangkaian teras bangku, ya, yang biasa digunakan untuk persawahan dan sebagainya. Kalau pada persawahan relatif itu memang teras bangku, jadi datar. Begitu, ya. Kita lihat bahwa air yang mengalir dari petak sawah yang di atas menuju ke yang di bawahnya itu tentu kecepatannya rendah, sehingga dengan demikian maka debitnya rendah atau kecil, daya rusaknya pun juga akan demikian. Next. Nah, ini adalah teknik pembuatan teras, ya. Nanti bisa saudara cermati sendiri. Ya, di sini bagian utamanya adalah, ya, tebing penguat teras.
dari bebatuan. Biasanya orang dulu menyebutnya talut gitu ya. Kemudian ada bagian lain yang kita gunakan untuk jalan air ya. Nah, jalan air yang vertikal dari bangku di atasnya, dari teras di atasnya ke bawahnya, dia disebut sebagai bangunan terjunan air atau waterway. Next. Oke. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teras bangku ini ada 5. Ya. Yang pertama, dia itu cocok diterapkan pada lahan dengan kemiringan asli 10-40%. Namun tidak dianjurkan pada lahan dengan kemiringan melebihi 40%. Ya, karena bidang olahnya akan menjadi sempit. Ya. Kalau bidang olahnya menjadi sempit, maka pemanfaatan bangkunya atau hamparan tanamnya akan menjadi kecil, ya, sehingga tidak begitu layak atau menguntungkan bagi petani. Kemudian yang kedua, teras bangku ini tidak cocok diterapkan pada lereng yang memiliki ketebalan topsoil yang dangkal, artinya kurang dari 40 cm. Kenapa? Karena nanti dari pemotongan, ya, itu sebagian topsoilnya akan hilang gitu ya. Jadi kalau di bawah ketebalan topsoilnya itu di bawah 40 cm, biasanya bentuk teras ini tidak dianjurkan atau teras bangku tidak dianjurkan. Kemudian butir ketiga, tidak cocok pada lahan usaha pertanian yang menggunakan mesin pertanian. Mengapa? Ya, kalau dia bertingkat demikian dan hamparan tanamnya sempit, maka pengoperasian mesin-mesin pertanian berukuran besar itu akan sulit. Gitu ya. Sekarang sudah ada teknik yang bisa mentolerir ini, ya. Itu dengan istilahnya model heksagon. Jadi seperti lingkaran obat nyamuk kalau dilihat dari atas begitu ya. Nah, itu sebenarnya teras bangku juga, cuman lebarnya menjadi cukup besar ya. Tapi biaya untuk pembuatan ini juga cukup besar. Kemudian teras bangku ini tidak dianjurkan pada tanah dengan kandungan aluminium dan besi yang tinggi. Jadi kalau AL dan Fe-nya tinggi, dia tidak dianjurkan. Kemudian dia tidak juga dianjurkan pada tanah-tanah yang mudah longsor. Jadi tanahnya harus stabil. Next. Nah, kemudian teras gulut. Teras gulut atau teras gundukan ini pada prinsipnya adalah kita hanya membuat gundukan ya pada lereng tanah asli dengan interval jarak tertentu. Ya. Tujuannya apa? Seperti tadi dikatakan, dengan adanya gundukan, ya, dengan lebar dan ketinggian tertentu, pada saat terjadi limpasan permukaan, ya, maka tanah yang tererosi dari hulu dan aliran airnya nanti akan terhambat, ya, di bagian hulu, ya, sehingga apa? Kecepatan aliran airnya itu menjadi 0, sehingga daya rusaknya menjadi kecil. Ya, walaupun mungkin dikatakan bahwa di bagian hulunya tetap terjadi penggerusan. Oke, kalau di bagian hulunya terjadi penggerusan, nanti lama-kelamaan bagian hulunya itu justru akan terkikis, sedangkan yang bagian awal dari gulutan itu, jadi bagian gulutan yang atas, itu nanti akan ada timbunan yang nanti lama-kelamaan justru akan membentuk semacam bangku baru. Jadi ini adalah proses pembentukan teras bangku yang perlahan-lahan atau secara natural. Ya. Oke. Kemudian ya di bawahnya ini ada bentuk beberapa persyaratan ya untuk membuat teras gulut. Nah, ini nanti bisa saudara baca lebih jauh. Next. Nah, ini adalah teknik pembuatan dan pemeliharaan. Ya, perhatikan misalnya butir 1 di sini ya. Ya, jadi pertama sebaiknya kita buat garis kontur sesuai dengan interval ya tegak ya.
atau interval vertikal yang diinginkan. Jadi artinya apa? Jarak ketinggian antar gulutan ya itu mari kita sesuaikan. Ya, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti kan berarti biayanya juga tinggi. Tapi juga jangan terlalu jauh sehingga dia dampak untuk bisa menghambat limpasannya itu juga berkurang. Oke. Pembuatan gulutan dimulai dari lereng atas dan berlanjut ke lereng di bawahnya ya. Ini mesti logikanya seperti itu gitu ya. Kemudian nah, teras gulut ini biasanya juga dilengkapi juga dengan saluran air atau waterway yang dibuat dengan membentuk sudut ya. Ini 0,1 sampai 0,5%. Ya. Jadi di kanan kirinya setiap teras itu biasanya nanti kita buatkan semacam saluran drainase untuk melewatkan limpasan ini ke teras yang di bawahnya. Ya, tujuannya apa? Seperti tadi saya katakan, air tetap bisa mengalir tapi dengan kecepatan rendah sehingga aman. Nah, oke, syarat-syarat yang berikutnya bisa dibaca sendiri. Next. Oke. Nah, ini teras kredit atau gradual terrace. Ya, sebenarnya ini bisa saudara baca nanti lebih lanjut. Kenapa kok sebutannya kok teras kredit atau gradual terrace? Ya, gradual terrace ini yang dimaksudkan adalah pembuatan penterasan ya yang dilakukan tidak sekaligus sebagai satu rangkaian ya, tapi secara bertahap. Ya. Dan biasanya kita memanfaatkan fenomena alami seperti yang tadi saya katakan. Dengan kita membuat gulutan, bagian hulunya nanti akan terkikis, sedangkan di bagian gulutan yang pertama nanti di bagian hulunya akan terjadi timbunan hasil pengikisan. Sehingga lama-kelamaan permukaan tanahnya itu akan menjadi datar. Ya. Ini. Kemudian proses pembuatan teras ini tidak sekaligus, ya, tapi bertahap. Oleh karenanya maka dia disebut teras gradual atau teras kredit. Next. Nah ini tekniknya seperti itu. Ya. Nah, ini saudara perhatikan, ya, ini di sebelah kanan. Oke, nah itu adalah gundukan atau gulutan, ya, teras gulut. Ya. Pada saat di sini nanti di bagian hulunya itu dia akan akan lama-kelamaan akan mendatar. Sementara nanti di bawahnya ya juga akan terjadi hal yang sama. Ya. Sehingga nanti akan terbentuk teras-teras yang di tengah-tengahnya itu, di antara teras itu ada semacam waterway, ada selokan untuk pembuangan air ke tempat yang lebih rendah. Ya. Dan ini kita memanfaatkan fenomena alami, begitu ya. Oke, next. Oke. Teras individu. Nah, sesuai dengan namanya, biasanya kalau kita punya lahan yang berupa lereng, ya, dan ketebalan topsoilnya itu sudah sangat tipis atau tidak ada sama sekali, jadi tinggal batuan induk. Maka kadang-kadang batuan itu kita lubangi, ya, untuk ukuran tertentu yang cukup sempit, ya. Kemudian di situ kita berikan, katakanlah ya, pupuk kandang, sampah nabati, ya, sisa-sisa potongan tanaman, dan setelah itu kita biarkan beberapa waktu. Kemudian kita tanami di situ dengan tanaman-tanaman yang termasuk perintis, ya. Maka bisa kita lihat bahwa teras ini bentuknya kecil, jadi semacam ember atau semacam pot, ya, pada bebatuan, ya. Tapi lama kelamaan, ya, pohon ini dia dengan guguran vegetasinya, kanopinya, ya, tajuknya itu
nanti akan terurai dan sebagainya menjadi mulsa, kemudian berubah. Nah, dia akan membentuk lapisan tanah baru di sekitarnya, ya. Tapi karena per teras hanya diisi satu tumbuhan, biasanya kelompok tanaman tahunan atau tanaman keras, maka dia disebut dengan teras individu, ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang sudah tidak memiliki topsoil lagi, jadi bebatuan. Next. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kombinasi, ya. Jadi kita punya teras, ya. Kemudian di dalam teras itu kita bentuk untuk bagian tegaan yang berupa pepohonan itu adalah teras individu, ya. Di situ kita beri satu lubang itu satu pohon, ya. Kemudian di sekitarnya itu bisa kita beri legum. Ya, legum itu kita ketahui, ya, dia bisa memasok nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sehingga dia menyuburkan. Nah, sehingga nanti lama-kelamaan, ya, legum ini dia dikatakan sebagai soil building crop, ya. Tanaman yang membangun atau menghasilkan tanah baru. Ya, lama-kelamaan teras ini dalam beberapa tahun itu sudah mempunyai ketebalan lapisan tanah yang cukup subur yang bisa nanti ditanami dengan tanaman semusim. Next. Oke. Nah, ini orchard terrace atau teras kebun atau hillside ditches. Nah, sebenarnya prinsipnya ini hampir sama, ya. Hillside ditches ini sebenarnya adalah merupakan rangkaian potongan-potongan lereng yang pada setiap potongannya itu di situ kita beri sepasang atau beberapa pasang tanaman tahunan, ya. Nah, kemudian di sela-sela antar tanaman tahunan dan di kanan kirinya itu bisa kita berikan tanaman semusim yang berumur pendek, ya. Ya, ini adalah teras kebun atau orchard terrace atau kadang orang menyebut hillside ditches. Next. Nah, ini adalah contoh bentuk kombinasi yang tadi saya sampaikan. Ya, di sini ada dua tajuk atau dua jenis kelompok tanaman. Yang tegaan yang tinggi itu adalah kelompok tanaman tahunan, sedangkan yang di bawahnya itu biasanya adalah legum. Nah, ini biasanya ini disebut sebagai legum ini dikatakan sebagai soil building crop, ya, yang nanti setelah sekian tahun kemudian, ya, di bawah tegaan tanaman tahunan ini itu lapisan tanahnya semakin bertambah dan cukup subur sehingga dia bisa digunakan untuk budidaya tanaman semusim. Atau tanaman tahunannya juga digunakan tanaman tahunan yang produktif, begitu ya. Oke, next. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan cermati ya seberapa jauh efektivitas bentuk-bentuk teras ini dalam pencegahan erosi dan aliran permukaan. Secara umum, ya dapat dikatakan bahwa karena bentuk teras itu juga beragam, ya maka efektivitasnya dalam mencegah atau menghambat erosi dan memperkecil aliran permukaan pun juga bervariasi. Ya, bisa saudara bayangkan, ya, lereng miring yang kemudian di sana diterapkan teras gulut atau gundukan, ya, tentu efektivitas pengendalian erosinya dan pengendalian aliran permukaannya secara relatif akan lebih kecil dibandingkan dengan teras bangku atau lebih-lebih teras balik. Ya, kenapa demikian? Karena pada saat aliran limpasan permukaan itu terjadi,
di teras gulut itu kan lahannya masih tetap miring di antara gulutan-gulutan itu, ya, sehingga mungkin proses penggerusan itu masih terjadi. Jadi efektivitas pengendalian erosinya lebih rendah relatif dibandingkan dengan teras bangku, ya. Kenapa? Karena teras bangku itu biasanya antar tebing itu berupa bidang datar, ya. Karena bidang datar, maka aliran air yang ada di sana itu karena tidak ada perbedaan ketinggian, kecepatannya sangat rendah sehingga daya erosinya kecil, sehingga efektivitasnya untuk pencegahan erosinya juga tinggi. Demikian pula upaya untuk menurunkan laju aliran permukaannya juga tinggi. Namun teras ini kan juga membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang harus dikorbankan yang cukup besar. Oleh karenanya maka memilih bentuk-bentuk teras yang sesuai dengan kondisi lahan itu harus kita cermati betul sesuai dengan kenyataan yang ada dan tujuan kita untuk melakukan upaya konservasi tersebut. Next. Nah, saudara mungkin bisa mempelajari beberapa hasil penelitian, ya, dari penerapan berbagai bentuk teras dan efektivitasnya dalam pengendalian atau pengendalian laju erosi atau pencegahan erosi dan pengendalian laju limpasan permukaan atau runoff. Saya rasa itu yang prinsipnya perlu kami sampaikan. Saya mohon saudara coba mencari keterangan lebih jauh tentang apa gambaran efektivitas masing-masing bentuk teras terhadap pengendalian erosi dan pengendalian laju limpasan permukaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah ada pemaparan dari Pak Z tentang materi terakhir kita, yaitu tentang pengendalian erosi menggunakan cara mekanik. Oke, dan terakhir dari kami, karena ini adalah materi terakhir kita, di sesi berikutnya adik-adik sekalian sudah mulai ada kegiatan praktikum, ya, di acara 2, ya. Setelah ini ada pemaparan tentang praktikum di video part 2-nya, ya, bisa dipahami, dan nanti kalau ada sesuatu yang belum jelas bisa chat WA Bu Nova. Adik-adik sekalian, pada akhir masa perkuliahan ini kita tekankan bahwa pengendalian erosi itu ada beberapa yang dari hal yang sudah dipaparkan, ada 2 hal besar, yaitu secara vegetatif dan secara mekanis. Nah, dari sini yang terakhir di mekanis ini adalah ada semacam pemindahan tanah. Jadi ada yang tadi disebut dengan teras bangku, ya. Jadi dia mirip bangku. Nah, kalau adik-adik sekalian pernah melihat di jalan tol itu kadang-kadang diperkuat dengan menggunakan semen ataupun menggunakan cor. Nah, tapi dengan demikian tidak serta-merta semuanya bisa ditambahi dengan perkuatan dengan semen, tapi harus dilihat juga kontur tanahnya dan bagaimana tanah itu labil atau tidak, seperti yang tadi dijelaskan Pak Z. Oke, seperti itu dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.